Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisa dengan NIM B102122121. Saya merupakan mahasiswa manajemen dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, di mana saya akan mereview materi mengenai promosi yang merupakan salah satu materi yang ada pada manajemen pemasaran. Nah, sebelumnya kita akan mengenal atau masuk kepada materi marketing mix, di mana marketing mix dengan 4P itu digunakan pada produk yang tangible atau yang berwujud, di mana 4P sendiri itu terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Kemudian ada marketing mix dengan 7P, itu digunakan pada produk yang intangible atau tidak berwujud, di mana 7P sendiri itu terdiri dari produk, price, place, promotion, physical evidence, people, dan process. Nah, kita bahas mengenai promosi. Apa sih itu promosi? Nah, pada PPT ini dijelaskan bahwa promosi itu merupakan upaya dari pemasaran dalam rangka meningkatkan kesadaran publik dengan merangsang target pasar untuk membeli dan meningkatkan penjualan. Di mana promosi itu sendiri berfokus pada untuk menampilkan fitur yang menjadi kekuatan produk dan menciptakan citra pembangun kesadaran untuk pemahaman konsumen tentang manfaat produk. Nah, secara keseluruhan saya sependapat dengan pengertian dari promosi ini sendiri, di mana saya menambahkan bahwa promosi itu merupakan usaha untuk mempengaruhi, merayu, atau persuasif communication dengan calon pembeli melalui pemakaian segala unsur acuan pemasaran, di mana kebijakan promosi ini tidak lepas dari kebijakan terpadu antara acuan atau barang pemasaran atau marketing mix, sehingga keberhasilan dan keefektifan sangat tergantung pada kebijakan pemasaran lainnya sebagai satu kesatuan. Di mana promosi ini sendiri mempengaruhi konsumen untuk menciptakan permintaan atas produk yang ingin dibeli, yang kemudian promosi ini dikembangkan dan diberlanjutkan pada suatu perusahaan. Nah, kemudian barang promosi atau promotion mix itu seringkali disamaartikan dengan periklanan, padahal iklan dengan promosi itu satu hal yang berbeda. Nah, kita masuk kepada pengertian iklan, di mana iklan sendiri merupakan salah satu bagian dari promosi. Nah, terdapat saluran promosi yang dapat digunakan sebagai periklanan. Nah, dalam secara keseluruhan, variasi metode sebagai barang promosi itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada advertising, personal selling, sales promotion, public relation, direct marketing, dan internet marketing. Nah, 6 item ini akan diperjelas pada slide berikutnya, di mana saya akan menjelaskan mengenai 6 item tadi. Nah, yang pertama itu ada advertising, di mana promosi itu digunakan sebagai media massa untuk menarik perhatian konsumen dengan menggunakan berbagai media seperti televisi, radio, internet, majalah, surat kabar, maupun billboard. Adapun personal selling nih, di mana promosi yang menggunakan interaksi langsung antara salesman dan konsumen. Contohnya itu dengan melakukan pengunjungan langsung kepada konsumen atau bisa melalui telepon maupun email. Nah, yang ketiga ada sales promotion, di mana promosi yang dilakukan dengan berbagai tipe promosi seperti diskon, pemberian kupon, dan lain sebagainya. Nah, pada sales promotion ini digunakan untuk apa? Untuk mendorong konsumen itu agar membeli produk atau layanan dengan cara menawarkan hadiah ataupun diskon-diskon. Nah, yang keempat itu ada public relation, di mana metode dengan menggunakan perjanjian atau hubungan yang mengikat dengan komunitas, media, ataupun konsumen, di mana hal ini dilakukan melalui berbagai media seperti berita, artikel, maupun blog. Kemudian yang kelima ada direct marketing, promosi yang menggunakan media langsung seperti email, telemarketing, maupun pengiriman katalog. Nah, pada direct marketing ini dilakukan untuk mendorong konsumen itu untuk membeli produk atau layanan langsung melalui media tersebut. Nah, yang ke-6
yaitu internet marketing, di mana promosi yang menggunakan internet atau teknologi terkaitnya. Nah, melalui apa? Melalui seperti SEO, pemasangan iklan, maupun pengiriman email. Nah, faktor yang mempengaruhi pemilihan program promosi. Nah, saya setuju bahwa tidak ada program promosi yang paling baik, di mana masing-masing itu memiliki exposure yang berbeda. Nah, kita akan membahas mengenai tujuan promosi, di mana ingin menjangkau konsumen itu secara luas, di mana iklan itu menjadi salah satu promosi yang paling tepat dan paling banyak digunakan. Kemudian ada jenis produk, di mana produk yang di industrial itu lebih membutuhkan pendekatan personal, sementara produk konsumsi itu biasanya membutuhkan lebih banyak iklan. Adapun infrastruktur dan sumber daya perusahaan, di mana promosi itu membutuhkan biaya dan upaya yang berbeda-beda pada setiap itemnya. Kemudian siklus hidup produk, misalnya selama tahapan introduction, perusahaan itu mengadopsi internet marketing untuk efisiensi dan memperluas jangkauan guna meningkatkan kesadaran produk. Setelah konsumen sadar, perusahaan itu mungkin akan lebih fokus pada iklan yang masif. Nah, yang terakhir adalah infrastruktur distribusi, ukuran pasar, strategi penetapan harga dan persaingan. Nah, ada tujuan promosi pemasaran. Saya sependapat dengan tujuan promosi pemasaran yang ada di sini, di mana tugasnya itu menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk. Kemudian membujuk untuk melakukan pembelian akan produk tersebut, kemudian mengingatkan konsumen terkait keberadaan produk tersebut, kemudian fungsi produk tersebut, dan urgensi pembelian produk tersebut. Kemudian membedakan sebuah produk, di mana promosi itu bisa mendiferensiasikan produk disebanding dengan pesaing. Kemudian menaikkan penjualan. Dengan adanya promosi, maka bisa memberikan dampak pada penjualan sehingga bisa menimbulkan penaikan permintaan. Kemudian menstabilkan penjualan, di mana berusaha untuk menstabilkan jumlah penjualan pada suatu perusahaan. Kemudian menunjukkan nilai produk, dan yang terakhir jangka panjang, yaitu menguatkan asosiasi dan kesadaran merek yang membangun loyalitas merek. Kemudian ada strategi promosi, di mana ada full promotion strategi dan push promotional strategi. Nah, apa sih antara dua strategi promosi ini? Nah, kita akan bahas lebih detail mengenai apa itu full promotional strategi dan push promotional strategi, di mana pada full promotional strategi ini dapat digunakan untuk memperluas pasar dan mengarahkan konsumen ke produk atau layanan. Sementara yang push promotional strategi itu digunakan untuk mengarahkan konsumen atau produk atau layanan yang lebih tepat dan mengarahkan konsumen ke tindakan yang diinginkan. Nah, itu perbedaan antara strategi promosi, di mana keduanya itu bisa digunakan secara bersama-sama maupun terpisah tergantung pada kebutuhan dan tujuan pemasaran pada suatu perusahaan. Nah, secara keseluruhan, saya sependapat dengan materi mengenai promosi ini, tetapi ada beberapa bagian yang tidak detail dijelaskan, sehingga saya menjelaskan kembali mengenai materi-materi yang kurang detail. Nah, mungkin itu review saya mengenai materi promosi ini. Saya akhiri dengan topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.